podcast. Halo Sobat Sosiologi, selamat datang kembali di podcast Sosiologi Sinergi. Ruang ngobrol hangat seputar dinamika kampus, teori sosial, dan realita kehidupan mahasiswa sosiologi. Saya Pani Zurianti yang siap menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, episode kali ini spesial banget, khususnya buat mahasiswa baru atau teman-teman yang sedang ngelirik portal KRS-nya nih. Judul kita hari ini adalah Cara Mahasiswa Sosiologi Berteman sama Statistik dengan judul besar Alergi Angka, Ini Obatnya. Oke, untuk menjawab semua itu, sudah bersama kita hari ini Ibu Heni Nompianti, Esos MSI, dosen pengampu mata kuliah Statistik jurusan Sosiologi. Sosok yang sangat familiar di jurusan Sosiologi ya teman-teman. Halo Ibu, selamat datang. Halo Fani, sehat? Sehat. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk podcast kita pada hari ini. Baik Ibu, banyak mahasiswa sosiologi memilih jurusan ini karena berpikir akhirnya terbebas dari matematika. Tetapi ketika melihat KRS ternyata ada statistik. Seberapa sering sih Ibu melihat ekspresi shock mahasiswa baru di pertemuan pertama? Ya, mungkin asumsi tersebut juga pernah terpikir oleh saya ya, tapi dulu waktu saya sebelum jadi mahasiswa S1 Sosiologi, di SMA jurusan yang saya pilih adalah jurusan IPS. Ini kelas balik cerita saya dulu ya. Kenapa saya pilih IPS? Sebenarnya saya menghindari matematika gitu ya. Tapi ternyata di jurusan IPS pun kelas 3 seingat saya waktu itu mata pelajarannya ternyata ketemu juga dengan matematika ekonomi ya. Ekonomi, kemudian ada juga metode penelitian yang di dalamnya kita diajarkan menghitung persentase karena kita belajar mengumpulkan data pada waktu itu. Maka kemudian saya berpikir, oh ternyata kita tuh nggak pernah bisa menghindari angka gitu ya. Nah, cuman memang bedanya ketika di jurusan IPS dengan IPA itu jauh sekali. Kalau di IPA misalnya seminggu kita bisa bertemu dengan angka di mata pelajaran yang mungkin hampir setiap hari ya, ada matematikanya atau ada angkanya, karena selain matematika ada fisika, ada kimia, semuanya pakai angka gitu ya. Nah tapi di jurusan IPS saat itu hanya matematika ekonomi ya yang saya ingat. Nah jadi ketika saya memilih sosiologi, saya tidak berasumsi bahwa saya tidak akan ketemu matematika gitu. Saya memilih sosiologi karena sebenarnya memang akan mempelajari tentang banyak hal mengenai masyarakat dan lebih banyak porsi belajarnya tentang ilmu sosialnya gitu. Jadi kalau saya pada saat itu tidak merasa cemas atau khawatir ya memilih sosiologi. Nah kalau tadi Fani cerita bahwa oh ternyata banyak mahasiswa nih memilih sosiologi karena menghindari angka, saya pikir itu lumrah aja ya karena selama ini mungkin kalau sosiologi itu berpikirnya pasti belajarnya tentang ilmu sosial atau IPS gitu ya, nggak ada angka-angkanya di sana. Dan kalau misalnya ternyata ketemu statistik di jurusan sosiologi dan mereka kaget atau shock, itu menurut saya hal yang wajar dan normal aja gitu. Cuman memang nanti ke depannya bagaimana rasa shock itu bisa dikendalikan sehingga kemudian kekhawatiran atau ketakutan terhadap angka itu bisa diminimalisir atau bahkan diatasi gitu. Jadi kalau pertama kali saya ketemu mahasiswa di jurusan sosiologi di mata kuliah pengantar statistik ya khususnya, kebetulan kan Fani dan teman-teman kemarin yang pertama ketemu saya di mata kuliah pengantar statistik. Itu memang saya melihat ekspresi yang suka nggak suka gitu ya. Dan ketika belajar pun ada yang merasa seperti tertarik, sangat menarik gitu terhadap materi, tapi ada juga yang cuek aja. Nah mungkin itu juga dilatar belakangnya oleh asumsi-asumsi yang masih ada di kepala mahasiswa ya, mahasiswa sosiologi bahwa sosiologi itu selama ini diharapkan tidak ketemu matematika atau angka, tapi ternyata ketemu gitu.
Nah, menarik banget nih Bu. Statistik sering mendapat reputasi sebagai mata kuliah menyeramkan. Ada mitos atau kesalahpahaman apa sih Bu dari mahasiswa tentang statistik yang ingin Ibu luruskan hari ini? Ya, oke. Pertama sebenarnya bukan statistiknya sih yang menyeramkan atau yang jadi momo bagi mahasiswa ya, tapi mungkin memori mereka terhadap angka dan matematika yang dipelajari hampir sepanjang level belajar mereka di sekolah ya, mulai dari TK saya kira atau PAUD itu kita sudah dikenalkan dengan angka ya, mulai dari belajar berhitung, kemudian menyebut angka satu persatu itu kan dimulai dari PAUD ya, dari TK, SD, SMP, kemudian SMA ketika belum penjurusan itu kita selalu ketemu dengan matematika. Nah, sebenarnya matematika atau statistik itu tidak akan jadi momo dan menyeramkan manakala kita menyukai sih, sebenarnya gitu. Cuman kenapa kita jadi suka dan tidak suka itu sebenarnya dilatar belakangi mungkin persepsi kita terhadap kemampuan kita dalam menghadapi angka-angka tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mempersepsi bahwa oh saya nggak punya kemampuan nih dalam soal matematika atau hitung-hitung. Nah, persepsi itu sebenarnya menurut saya ya jadi terinternalisasi dalam diri dan pikiran kita sehingga kemudian ketika kita dihadapkan pada angka, kita tuh sudah insecure gitu ya. Bahasanya kalian tuh ya. Udah insecure, waduh saya kayaknya nggak bisa, saya kayaknya nggak mampu nih. Nah, perasaan-perasaan itu akhirnya membuat kita ketika menghadapi materi yang diberikan oleh dosen itu merasa saya kok nggak ngerti ya gitu ya, karena kita sudah insecure duluan sih menurut saya gitu. Sehingga kemudian dalam proses tahapan pembelajaran yang berikutnya itu kita malah tidak menjadi mampu dan bisa gitu, justru ketidakbisaan yang kita temukan. Jadi menurut saya sepertinya persepsinya yang harus diubah dulu gitu. Dan statistik sama matematika itu sebenarnya menurut saya agak berbeda tingkat kesulitannya. Statistik itu bagian dari matematika, tapi statistik menurut saya relatif lebih mudah dipelajari dibanding dengan matematika. Setuju. Gitu nggak? Iya Kan? Oh, jadi begitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya Bu, kenapa sih sosiologi yang pada dasarnya ilmu sosial dan mempelajari masyarakat tetap butuh angka dan hitung-hitungan lewat statistik? Kenapa mata kuliah ini penting banget dan bahkan dijadikan mata kuliah wajib di jurusan sosiologi, Bu? Iya. Secara awam ya, saya sebagai bagian dari masyarakat mungkin bilangnya ya artinya sebenarnya dalam hidup kita itu kita nggak pernah bisa menghindar dari angka dan matematika, gitu. Itu pertama. Tapi kalau secara keilmuan, kenapa sosiologi itu mempelajari statistik? Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas ya, bahwa sosiologi itu sebenarnya berkembang dari tokoh ilmuwan yang basicnya itu sebenarnya adalah filsuf yang berasal dari ilmu eksak. Nah, ingat nggak tuh siapa nama tokohnya? Nah, Comte ya, nah ingat kan, Comte itu adalah tokoh filsuf pertama kali yang tertarik dengan persoalan masyarakat, tapi basic disiplin ilmu beliau itu adalah ilmu eksak, gitu ya. Nah, karena Comte itu punya latar belakang ilmu eksak tadi, maka pola pikir atau cara berpikirnya dalam memahami dan mengkaji masyarakat itu berbasis ilmu eksakta yang dia punya. Nah, dari beliau itu kemudian berkembanglah yang namanya apa tuh? Paradigma Berpikir positif. Iya, betul. Paradigma positivistis. Nah, paradigma positivistis itu berakar atau berbasis terhadap angka-angka. Jadi fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu diwakilkan dalam angka yang kemudian dianalisis melalui rumus-rumus ya, yang nanti yang namanya rumus statistik. Sehingga kemudian akhirnya nanti kita bisa melihat kecenderungan-kecenderungan dari fenomena yang dianalisis. Nah, jadi kenapa ilmu sosiologi itu ada matematikanya atau statistik? Karena memang di awal berdiri dan berkembangnya ilmu sosiologi itu tokohnya memang berasal dari ilmu eksakta. Ya, namun ternyata kan dalam perkembangan selanjutnya ketika kita menganalisis masyarakat itu kita tidak bisa benar-benar hanya menggantungkan pada paradigma positivistis.
Ya, jadi kita nggak cuman misalnya melihat kecenderungan dari naik turunnya angka, besar kecilnya hasil korelasi atau persentase, tapi lebih jauh kita harus melihat realitanya atau fakta-fakta sosialnya dengan langsung kepada objek yang kita kaji gitu. Nah, maka kemudian muncullah paradigma naturalistis yang dikembangkan oleh Weber. Nah, jadi Weber ini melengkapi dan menyeimbangkan apa yang kurang dari paradigma positivistis. Maka kemudian dalam perkembangan kita selanjutnya mengkaji metodologi dalam penelitian di ilmu sosiologi, kita saat ini mencoba bisa mengkaji masyarakat menggunakan mixed method. Jadi menggunakan dua paradigma tersebut. Gitu. Ketakutan utama mahasiswa biasanya kan karena trauma rumus waktu sekolah ya, Bu. Iya. Nah, apa bedanya cara pandang matematika yang ditakutkan dengan statistik yang ada di sosiologi, Bu? Apakah kita harus benar-benar jago berhitung atau sebenarnya lebih ke kemampuan berpikir secara logis? Oke. Iya, saya setuju kalau misalnya kenapa kita menjadikan matematika sebagai momok ya. Itu pertama karena matematika itu banyak rumusnya. Kemudian kita harus menghafal, terkadang kita juga harus bisa menghasilkan rumus baru atau menurunkan rumus dari rumus-rumus utama gitu ya. Nah, kalau di statistik itu sebenarnya relatif lebih mudah menurut saya karena statistik ya kalau tadi ditanyakan apakah kita harus jago menghitung, enggak juga sih sebenarnya. Karena belajar statistik itu kita enggak harus menghitung secara konvensional ya. Saat ini misalnya sudah berkembang berbagai aplikasi untuk bisa menganalisis dengan menggunakan statistik. Misalnya ada SPSS, kemudian ada NVivo, lalu ada aplikasi macam-macam ya. Tapi untuk level kita mungkin kita saat ini sudah kenalan dengan SPSS. Ya. Nah, dari aplikasi SPSS itu aja kita bisa menerapkan banyak rumus statistik ya yang membantu dan mempermudah kita untuk mengerjakan angka-angka yang ada gitu atau yang kita punya. Saya kurang paham nih kalau perkembangan matematika. Apakah matematika juga punya teknologi aplikasi seperti statistik ya? Mungkin saat ini juga sudah ada, tapi kalau yang saya pahami dan kenal sejauh ini ya hanya di statistik karena fokus saya hanya ke sana. Jadi kalau menurut saya statistik itu ya selain kita misalnya harus menghitung, kita juga nggak harus jago hitung ya, tapi kita juga harus punya logika ya. Jadi sama sebenarnya seperti matematika bahwa dalam proses menghitung itu kita harus punya logika berpikir dulu terhadap apa yang akan kita kerjakan terhadap angka-angka yang kita punya gitu. Harus berjalan bersama. Betul, ya, betul. Dan kemudian mudahnya statistik adalah angka-angka yang kita punya itu kita nggak harus menghitung secara konvensional, tapi kita bisa menggunakan aplikasi yang kita tinggal input angkanya dalam SPSS itu namanya ya misalnya, nanti tinggal kita tekan-tekan gitu ya, tombol-tombol yang ada atau icon-icon yang ada di aplikasinya itu kita langsung menemukan angka yang kita temukan gitu terhadap fenomena yang kita kaji gitu. Nah, jadi menurut saya mahasiswa sekarang nggak perlu khawatir atau cemas bahkan takut ya terhadap statistik karena sekarang sudah ada teknologi yang membantu kita gitu untuk bisa menghitung angka-angka dalam rumus-rumus statistik. Berbeda misalnya di masa saya S1 dulu, kami menghitung angka itu manual gitu, ya, jadi pakai kalkulator, kemudian harus coret-coret di atas kertas. Nah itu mungkin relatif sulit ya bagi mahasiswa yang sekarang mungkin atau generasi sekarang. Tapi dulu waktu saya di level S1 saya merasa, statistik itu tetap jauh lebih mudah dipahami dan dikerjakan dibanding dengan matematika, menurut saya. Setuju, Bu. Gitu. Jadi ya nggak usah takut lah. Wah, makin membuka wawasan nih teman-teman. Bagaimana caranya mengubah mindset mahasiswa yang dari awalnya udah takut duluan nih Bu, dan antisipasi sama angka supaya mereka bisa melihat statistik sebagai alat bantu buat memahami fenomena sosial, bukan sebagai beban.
supaya mahasiswa tidak takut. Ya. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan, memang kalau mahasiswa sudah diracuni rasa takut terhadap matematika atau angka itu agak susah ya mengubahnya ya. Tapi coba mengubah dulu mindset. Jadi kalau nanti sebelum masuk kelas statistik, tanamkan dalam pikirannya bahwa saya bisa, saya mampu dan saya akan menyukai mata kuliah ini. Itu aja dulu. Dan coba berpikir bahwa anggaplah statistik itu berbeda dengan matematika gitu, karena mahasiswa akan dibantu oleh tools atau aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah makin banyak dan berkembang. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya saya selalu menyampaikan itu di awal pertemuan kita kuliah ya, masih ingat ya, untuk meminimalisir rasa takut atau khawatir. Nah, jadi mahasiswa memang harus mencoba keluar dulu dari mindset yang selama ini yang takut atau khawatir terhadap angka, karena kalau nggak keluar dari mindset itu memang agak sulit untuk mengubah ya. Itu pertama. Kedua, sebenarnya ketika kita mencoba untuk menyukai sesuatu, tapi kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran yang serius gitu ya, kemudian mau belajar dan tekun serta ingin memahami, lambat laun saya kira dia pasti bisa gitu. Berarti kita harus mengubah mindset terlebih dahulu ya Bu. Yeah. Ya. Ini nih yang ditunggu sobat sosiologi. Untuk mahasiswa sosiologi UNIP nih Bu, yang lagi jalanin matkul statistik atau yang semester ini baru mau masuk, apa tips ampuh dari Ibu biar mereka nggak cuma sekedar lulus tapi juga beneran paham dan bisa nemenin mereka sampai pengerjaan skripsi nih Bu? Iya, untuk mahasiswa sosiologi yang bakalan ambil mata kuliah ya, semester 3 ini ada mata kuliah statistik sosial lanjutan ya, gak usah khawatir dengan statistik, percayalah bahwa statistik itu asik gitu ya, jadi belajar statistik itu asik gitu, menyenangkan asalkan dalam mindset berpikir Anda statistik itu menyenangkan gitu. Sebenarnya di kelas pun dosen pengajar statistik itu bukan dosen yang menakutkan sih ya. Tanya deh teman-teman. Asik. Iya, seingat saya tuh saya nggak pernah nakut-nakutin gitu. Iya, Bu. Bahkan misalnya dosen Anda itu pasti akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya gitu ya tentang materi statistik yang sedang Anda pelajari. Ya, jadi pertama ingat pesan saya ini, belajar statistik itu asik. Kemudian kedua, jangan takut bertanya ketika misalnya Anda menemukan kendala ketika belajar statistik. Jadi jangan takut atau jangan malu bertanya. Ketiga, selain jangan takut dan jangan malu, Anda juga harus serius sih menurut saya ya. Jadi serius mencoba untuk belajar dan memahami materi-materi yang sudah Anda pelajari dari dosen Anda. Lalu terakhir harus rajin berlatih gitu. Karena kalau belajar statistik nggak diikuti dengan latihan atau praktek langsung dengan tools-tools yang ada, saya yakin nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa misalnya Anda hanya menyaksikan dosen menjelaskan di depan kelas tanpa ikut mempraktekkan apa yang disampaikan dosen Anda. Terakhir nih Bu, kalau ada mahasiswa sosiologi UNIP semester depan jadwalnya wajib mengambil statistik, tapi jempolnya masih gemeteran nih Bu untuk ngeklik di KRS. Kalimat penenang atau suntikan semangat, apa yang mau Ibu sampaikan ke mahasiswa sosiologi hari ini Bu? Iya, untuk mahasiswa yang masih gemeteran ketemu dengan kelas statistik, pesan saya, yuk kita pegangan yang kuat bersama. Lalu camkan bahwa belajar statistik itu asik dan menyenangkan. Anda akan bertemu dengan dosen-dosen yang juga menyenangkan. Luar biasa, sebuah suntikan semangat dan penjelasan yang sangat menenangkan dari Ibu Heni. Ternyata statistik itu di sosiologi bukan musuh ya teman-teman, tetapi teman setia buat kita, bikin analisis kita semakin tajam dan dipercaya banyak orang. Terima kasih Ibu Heni Sama-sama. atas kehangatan obrolan dan
pencerahannya hari ini. Dan buat sobat sosiologi, jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman kalian agar kalian gak gemetaran lagi nih kalau dengar statistik. Saya Pani Zurianti pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kritis.